Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan kebijakan stabilisasi harga, perspektif Keynesian. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dapat terjadi karena berbagai faktor. Nah, termasuk ketidakstabilan politik, defisit neraca perdagangan, dan kondisi ekonomi global. Nah, ketika rupiah melemah, harga barang impor meningkat yang pada gilirannya dapat memicu inflasi. Nah, perspektif Keynesian menawarkan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan mengendalikan inflasi dalam situasi ini. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu teori Keynesian dan inflasi. Poin pertama ada teori Keynesian. Ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada awal abad ke-20 menekankan peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dalam konteks inflasi, Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan tekanan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal melibatkan perubahan dan pengeluaran pemerintah dan pajak. Sementara kebijakan moneter melibatkan pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sedangkan inflasi dan nilai tukar, inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nah, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan permintaan agregat, peningkatan biaya produksi, dan perubahan nilai tukar mata uang. Sedangkan nilai tukar adalah harga satu mata uang dalam bentuk mata uang lain. Nah, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi tingkat inflasi melalui beberapa mekanisme. Misalnya, pelemahan nilai tukar mata uang lokal terhadap uang asing dapat menyebabkan inflasi impor. Dalam konteks ini, harga barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal, yang dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Nah, peningkatan biaya produksi ini kemudian dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat inflasi secara keseluruhan. Nah, hubungan antara kebijakan Keynes, inflasi, dan nilai tukar dalam teori Keynes, pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar adalah bagian dari upaya untuk keseimbangan ekonomi. Melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pemerintah dapat mengelola permintaan agregat untuk menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrim. Nah, dalam konteks globalisasi, perubahan nilai tukar juga harus diperhatikan karena dampaknya terhadap harga barang impor dan inflasi domestik. Dengan demikian, pendekatan Keynesian memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi. Terbagi atas 3. Yang pertama ada analisis data historis nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi di Indonesia. Nah, analisis data historis menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah seringkali diikuti oleh perubahan tingkat inflasi di Indonesia. Ketika rupiah melemah terhadap mata uang asing, terutama dolar Asian, harga barang impor cenderung meningkat. Data historis dari Bank Indonesia dan Bank Pusat Statistik menunjukkan bahwa setiap kali rupiah mengalami depresiasi signifikan, inflasi cenderung meningkat. Misalnya, pada periode krisis moneter 1997 sampai 1998, depresiasi rupiah yang tajam diikuti oleh lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, ada mekanisme transmisi depresiasi rupiah ke inflasi dalam konteks Indonesia. Nah, depresiasi rupiah dapat mempengaruhi inflasi melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama ada harga barang impor. Nah, depresiasi rupiah membuat barang impor lebih mahal. Hal ini meningkatkan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir. Yang kedua ada ekspektasi inflasi. Depresiasi nilai tukar dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi di masyarakat. Nah, ketika pelaku ekonomi mengantisipasi harga barang akan naik, mereka mungkin menaikkan harga dan upah lebih awal, yang dapat memicu spiral inflasi. Yang ketiga ada biaya utang luar negeri. Nah, banyak perusahaan di Indonesia memiliki utang dalam mata uang asing. Nah, ketika rupiah melemah, biaya pelunasan utang dalam rupiah meningkat yang dapat meningkatkan biaya operasi perusahaan dan akhirnya harga barang dan jasa. Yang terakhir ada yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi atau melemahkan dampak tersebut. Yang pertama ada ketergantungan pada impor. Nah, semakin besar ketergantungan suatu negara pada impor, semakin besar dampak depresi rupiah terhadap inflasi. Yang kedua ada kebijakan moneter dan fiskal. Nah, respon kebijakan dari Bank Indonesia dan pemerintah sangat berpengaruh. Kebijakan moneter yang ketat dan kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada cadangan devisa. Nah, ketersediaan cadangan devisa yang cukup dapat membantu Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang terakhir, yang keempat ada peran sektor produksi dalam negeri. Nah, jika sektor produksi negeri kuat dan mampu memenuhi permintaan tanpa tergantung pada impor, dampak depresiasi rupiah terhadap inflasi bisa lebih kecil. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kebijakan stabilisasi harga dalam perspektif Keynesian. Yang pertama ada evaluasi kebijakan fiskal. Poin pertama ada subsidi. Nah, subsidi dapat membantu menahan kenaikan harga barang dan jasa, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Namun, subsidi yang berlebihan dapat membebani anggaran negara dan mengurangi intensif bagi efisiensi ekonomi. Poin kedua ada pengeluaran pemerintah. Nah, peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya dalam bentuk investasi
infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik agar tidak menimbulkan defisit yang mengurangi defisit yang besar. Poin ketiga ada pajak. Nah, kebijakan pajak yang progresif dapat membantu redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, peningkatan pajak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi intensif investasi. Yang kedua ada evaluasi kebijakan moneter. Poin pertama ada suku bunga. Nah, penyesuaian suku bunga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Peningkatan suku bunga dapat menekankan permintaan agregat sehingga membantu menurunkan inflasi. Namun, suku bunga yang terlalu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Poin kedua ada cadangan wajib. Nah, peningkatan cadangan wajib bagi bank dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sehingga membantu mengendalikan inflasi. Namun harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi likuiditas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Poin ketiga ada intervensi pasar. Nah, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, intervensi ini membutuhkan cadangan devisa yang cukup. Kita masuk pada yang ketiga ada strategi jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang untuk menstabilkan harga. Strategi jangka pendeknya yaitu yang pertama ada intervensi pasar, melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Selanjutnya adalah penyesuaian suku bunga. Nah, penaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada subsidi sementara. Nah, memberikan subsidi sementara untuk menahan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan strategi jangka panjangnya yaitu yang pertama ada diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada impor dengan mengembangkan sektor produksi dalam negeri. Yang kedua ada penguatan infrastruktur. Nah, investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya logistik. Yang ketiga ada pengelolaan utang. Nah, mengelola utang luar negeri dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar. Nah, dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan efektif, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif pelemahan rupiah terhadap inflasi dan mencapai stabilitas harga yang lebih baik dalam jangka panjang. Pembahasan terakhir ada studi kasus yang saya ambil yaitu Indonesia. Nah, pada tahun 2018 nilai tukar rupiah terhadap dolar ASEAN mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Nah, langkah-langkah tersebut termasuk menaikkan suku bunga acuan, memperketat likuiditas, dan meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.